Halo teman-teman Motor Plus, jumpa lagi bersama saya Nurul. Nah, semoga kalian di rumah sehat-sehat selalu teman-teman. Di video kali ini saya bakal ngebahas gimana caranya pasang lampu hazard di motor-motor lama. Contohnya kayak di NMAX ini nih. Ini kan NMAX keluaran pertama nih, jadi dia belum ada lampu hazardnya. Jadi ternyata banyak paket-paketan buat pasang hazard di motor-motor lama yang dijual di online shop teman-teman. Cara pasangnya juga mudah, jadi kita coba aja teman-teman. Bahan-bahan yang udah dibeli ini ada saklar teman-teman. Ini saklar buat menyalakan fitur hazardnya. Terus satu lagi ini ada flasher. Jadi kebanyakan nih kalau kita pasang si saklar hazardnya, flasher bawaan itu nggak mampu buat mengedipkan kedua lampu sennya. Makanya kalian butuh flasher aftermarket. Ini juga harganya murah teman-teman. Jadi satu paket kayak gini tuh sekarang di online shop dijual dengan harga 15 ribuan. Jadi cuma modal 15 ribuan kalian bisa pasang atau bisa hadirkan fitur hazard di motor kalian. Asiknya juga ini soketnya ini sebenarnya universal ya, bisa dipakai ke semua motor. Jadi kalian tinggal hubungkan aja ke kabel sen sama kabel powernya nih teman-teman. Ini flashernya teman-teman, ini flasher buat si Yamaha NMAX. Jadi kalau motor kalian, motor lain tuh kalian beli flashernya sesuai dengan motor kalian. Biasanya sih dijual 10 ribuan, ada yang 10 ribuan teman-teman. Nah kalau ini tadi si saklar buat fitur hazardnya, ini ada yang jual cuma 3 ribuan. Nah di sini keluarnya 3 kabel. Ini enaknya si saklar ini 3 kabel ini boleh ketukar-tukar nih. Kalian mau pasang kemana aja bisa. Tapi sayangnya saat kalian beli itu si kabelnya cuma dapat sepanjang ini nih. Ini supaya saya mudah saat pemasangan nanti udah saya sambung nih sama 3 kabel warna merah ini. Jadi 3 kabel ini juga saya beli di toko elektronik, harganya 3.000 semeter. 1 meter cukup kok. Tapi tergantung motor kalian juga, kalau motor kalian butuh lebih panjang ya kalian sesuaikan aja panjangnya berapa. Jadi buat pasang di motor Yamaha NMAX ini kalian harus pasang si kabel saklarnya ini ke dalam sambungan saklar si ini teman-teman. Jadi di dalam nih ada sambungan saklarnya. Kita bakal buka dulu berarti si cover stangnya ini. Cara bukanya juga gampang nih, cuma kalian butuh kunci L4 nih, terus sama tinggal dicolok aja. Cuma ada 4 pengikat berarti teman-teman. Coba langsung saya buka ya. Jadi di bawah sini ada kunci L nih, pakai L4. Di sebelah sini 1. Lalu di depannya ada baut colok 2 teman-teman. Ini di sebelah sini 1. Dicolok, terus kita congkel kayak gini 1. Terus di sisi satunya di bawah sini ada 1 lagi, kita colok juga, kita tarik. Oke, nah semua bautnya kan udah dilepas tadi teman-teman. Kadang tinggal kita angkat aja nih covernya, kita lepas. Oke, kita angkat cover atasnya. Sip, covernya lepas dan kelihatan nih soketnya di sini. Nah setelah covernya dibuka teman-teman, nih bakal kelihatan nih soketnya. Jadi nanti kabel dari saklar tadi tuh kita bakal sambung ke soket ini. Jadi kita buka dulu nih teman-teman soketnya biar gampang. Set. Nah ini. Oke, jadi si ini kita bakal masukin ke dalam sini. Ini sebenarnya ada 2 cara teman-teman. Kalian bisa masukin ke sini langsung terus ditekuk baru dijepit pakai ini, atau kalian kalau mau rapi tuh dilepas dulu skunnya. Kalau kalian mau lepas skun ini kalian butuh alat nih. Nah kayak gini nih. Ini sebenarnya alat buat ngesol sepatu, tapi udah saya kecilin sedikit supaya gampang buat ngebuka skun. Tapi kalau kalian punya alat colok-colok lagi yang ujungnya besi atau landai seperti ini juga bisa. Jadi tinggal dicolok di sini, nanti kita tarik kabelnya. Nah, saya juga mau ngomongin teman-teman, kan ini 3 kabel ya. 3 kabel ini kalian bisa pasang buat di Yamaha ini. Ini warna kabelnya itu hijau, warna coklat muda, dan coklat tua. Jadi kalian tinggal sambungkan ini ke warna itu tadi. Bebas nih posisinya.
mau yang ini di hijau atau di coklat boleh aja, atau yang ini di coklat tua atau ini bebas saja teman-teman, asalkan satu kabel menyambung di 3 kabel yang tadi teman-teman. Teman-teman, ini agak sedikit sulit juga sih memang buat pemasangannya, nggak gampang tapi juga nggak susah. Yang pertama tentu kita bakal memasukkan kabel ini ke dalam sini dulu lewat bawah si body, soalnya kan covernya ini kita nggak lepas, jadi tinggal kita selipin nih masuk bagian dalam sini lalu kita tarik. Nah, oke, kabelnya udah masuk ke sini, tinggal kita rapikan dan kita sambung ke dalam si soket ini. Buat kita sambung, kita harus buka sekunnya satu-satu nih teman-teman. Jadi kayak pertama nih kita coba dulu dari yang hijau nih. Jadi kita masukkan pencoloknya tadi yang udah siapin satu-satu ya, ingat satu-satu, jangan berbarengan. Soalnya takutnya nanti kalian lupa posisi kabelnya ada di mana. Kayak saya coba nih pertama di hijau. Jadi kita masukkan sini, colok ke tempat posisi si kabel hijaunya. Setelah ininya masuk, kita tinggal tarik si kabel hijaunya. Ini masih kurang masuk kayaknya. Tolok lagi. Oke. Nah, kenapa tadi kita butuh ini buat mencopot si sekun? Soalnya sekunnya itu punya pengait teman-teman nih, pengait ini. Jadi kita harus turunin pengaitnya pakai besi ini supaya si sekun kita bisa tarik keluar. Oke. Nah, kalau udah keluar itu kita tinggal sambung nih satu kabel dari sini. Caranya gampang aja sebenarnya. Jadi misalkan kalian kalau mau rapih bisa nanti dipakai isolatif, atau kalau sekarang nih karena saya mau cepet aja, saya lilit aja nih dia. Saya lilit di sekunnya. Oke. Terus yang satunya saya lilit beda arah. Nah, kalau udah kelilit kayak gini, kalian tinggal masukkan lagi sekunnya. Tapi sebelum kalian masukkan, pastikan nih bagian si klipnya kalian tarik keluar lagi teman-teman. Nah, ditarik keluar kayak gini. Ini dia, supaya dia mengunci lagi setelah kita masuk ke dalam. Nah, udah tarik keluar, tinggal kita masukin nih sekunnya lagi ke posisinya. Oke. Sip, satu kabel udah masuk nih teman-teman, aman. Sekarang tinggal lanjutan ke kabel hijau muda dan hijau tua nih. Prosesnya kurang lebih sama kayak tadi kok, tinggal dicolok ke dalam, tarik kabel hijaunya keluar. Sip. Lalu kita masukkan lagi kabelnya. Sip. Udah kelilit kencang, kita angkat lagi pengaman sekunnya. Oke, lalu kita masukkan lagi ke dalam sini teman-teman. Nah, karena ini tadi kita terlalu tebel nih. Kalau terlalu tebel kayak gini kalian bisa kurangin nih. Misalkan jarak si kabelnya dibuat agak mundur sedikit biar dia lebih gampang mengunci. Dia agak mundurin sedikit karena tadi kurang masuk tuh dia, jadi si sekunnya susah buat mengunci. Kita agak mundur sedikit kabelnya. Ininya kita lepit yang kencang supaya dia nggak menggelembung kayak tadi. Oke, tinggal kita masukin nih sekunnya. Masuk. Tinggal satu lagi teman-teman, yang coklat nih. Jadi coklat. Jadi kalau kalian motornya Yamaha, ingat kabelnya itu hijau, coklat muda strip putih, sama kabel coklat. Kalau di motor Honda atau Suzuki kalian atau Kawasaki juga, kalian bisa sesuaikan aja, nanti tinggal cek mungkin di Google kabel apa aja yang bisa dimasukin buat si sen ini, warna kabel sennya kayak gitu teman-teman. Nah teman-teman, ini kabel terakhir nih coklat udah kita sambung sama kabel dari saklarnya. Jadi pengaitnya juga kita angkat supaya mengunci, tinggal kita masukkan nih sekunnya ke dalam si soket. Kita masukkan lagi, dorong, pastikan dia sampai posisinya. Nah, udah kepasang semua kan? Jadi ketiga kabel tadi udah kepasang nih. Wah, ini ada kabel nyelip nih dia nih. Nanti susah pasangnya. Kita keluarin. Sip, tuh. Jadi ini si kabel merah ini satu kepasang dengan kabel coklat tua ya teman-teman. Terus yang satu lagi di kabel hijau
yang satu lagi di coklat muda. Jadi udah kepasang semua teman-teman. Tinggal kita sambung aja soketnya ke sini. Kalau udah kesambung semua kabelnya, ya udah teman-teman, kalian tinggal pasang aja soketnya seperti semula. Pasang kayak gini, tinggal dikencengin nih sampai si pengaitnya masuk. Ini emang agak susah karena kabelnya pendek ya, kabel bawaannya. Oke, dia udah ngunci. Terus kabel ini disambung lagi juga, jangan sampai lupa. Oke, nah lalu ini lihat nih teman-teman. Setelah kabelnya terpasang semua, soket semua juga kita udah pasang. Kalian tinggal tempatkan si ini teman-teman, si apa nih namanya, saklarnya. Jadi kalau posisi saklar ini bebas aja, kalian mau pasang di posisinya mau di dalam sini atau saya mau tempel di sini, itu bebas aja karena sesuai selera masing-masing. Kalau saya mau taruh di bawah sini, buat menempelnya saya juga mau cuma pakai si double tip nih. Jadi ini ada double tip ya, yang lumayan kuat, jadi saya bakal tempel ke double tip. Tapi kalau kalian masih kurang yakin dengan double tip, kalian juga bisa pakai lem bakar nih. Jadi kalau saklarnya warna hitam, ada juga tuh lem bakar yang warnanya hitam. Jadi nggak terlalu kelihatan lah gitu teman-teman. Jadi sekarang kita tinggal tempel aja nih. Nah ini soketnya udah kepasang, udah kita kuatin pakai si double tip. Kalau kalian lihat di sini kan keluar nih kabel warna-warni ya, masuk ke dalam. Kalau kalian mau kelihatan lebih rapi, bisa juga nih si kabelnya tinggal lilitin aja pakai isolasi warna hitam. Jadi dia bakal tersamar sama warna si cover bodinya ini teman-teman, kayak gitu. Nah buat flasher ini teman-teman, tadi kan paketnya dapat flasher tuh, ada flasher berikut soketnya. Kebetulan di motor saya ini flashernya udah pakai aftermarket. Biasanya nih saat soket udah kepasang kayak tadi, si motor dinyalain, dicoba dihidupin nih fitur hazardnya. Kalau flashernya masih bawaan motor, dia nggak bakal nyala teman-teman. Jadi kayak bunyi het, ret gitu. Jadi itu si flashernya nggak kuat buat menyalakan kedua sen secara bersamaan. Makanya dibutuhkan flasher aftermarket. Jadi karena saya udah pasang, saya nggak perlu pasang si flashernya lagi. Tapi posisinya nanti saya kasih tahu nih, ada di foto nih. Jadi posisinya di dalam sini teman-teman. Sekarang sebelum kalian putusin buat pasang lagi nih si covernya, pastiin dulu nih dia udah nyala atau belum. Jangan sampai ntar kalian udah rapiin semua, kalian tes ternyata si fitur hazardnya nggak nyala. Berarti ada yang salah di cara pasang kalian, atau jangan-jangan sambungan kabelnya tadi kurang kuat teman-teman. Sekarang kita coba nih, kita nyalain kontaknya. Oke, lampunya udah nyala nih, lampu senjanya. Saya pencet nih fitur hazardnya. Oke, udah nyala kan dua nih. Jadi kadang-kadang kanan kiri udah bisa nyala kedip berbarengan nih teman-teman. Berarti fitur hazardnya berhasil kita pasang teman-teman. Nah dari depan udah nyala nih dua-duanya teman-teman. Sekarang kita cek di speedometer. Nah tanda di speedometer nyala juga nih. Tuh jadi di sini juga kedip nih kedua-duanya berbarengan sama kayak si lampu sen. Kita lihat belakangnya nih. Jangan-jangan di belakangnya nggak nyala teman-teman. Belakangnya aman juga, dia nyala juga secara berbarengan. Jadi ini udah cocok atau udah pas nih, berarti pemasangannya juga bener teman-teman. Nah bagaimana tadi? Jadi cuma modal 15 ribuan kalian bisa pasang fitur hazard di motor lama kalian, kayak NMAX lama ini teman-teman. Nah jadi menurut saya sendiri fitur hazard ini sekarang penting nih. Jadi kalau dalam keadaan-keadaan darurat atau genting, misalkan kalian harus segera menepi untuk pakai jas hujan di kala hujan, atau mau ngecek handphone, biasanya kan kalian menepi di jalan tuh. Takutnya nanti kendaraan di belakang itu kan nggak tahu posisi kalian sedang berhenti. Nah kalau lagi posisi darurat kayak gitu teman-teman, kalian bisa nyalakan fitur hazard ini teman-teman, supaya kendaraan lain mengetahui posisi kalian di jalan kayak gitu teman-teman. Nah buat kalian yang suka video ini bisa tekan tombol like, jangan lupa juga subscribe channel kita, follow juga IG kita di Geotips Motor. Kalau ada pertanyaan mengenai pemasangan hazard ini, kalian juga bisa tulis di kolom komentar teman-teman. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah.